kelas 7F. Di sini saya akan menerangkan tentang pentingnya sampah. Di sini saya membawa infografis tentang sampah. Ada yang tahu pengertian tentang sampah? Ya, pengertian sampah adalah buangan yang dihasilkan dari produksi industri atau domestik. Di sini ada beberapa jenis sampah. Ada yang tahu sampah ada beberapa jenis? Ya, betul. Yang pertama, sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak bisa terpakai lagi dan sulit terurai. Contohnya botol plastik, kemasan plastik, dan kresek. Ada juga sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makanan makhluk hidup, yaitu yang tidak bisa terurai. Contohnya sisa buah, sayuran, atau daun-daun kering. Ada juga B3. B3 adalah limbah sampah atau yang mengandung bahan-bahan berasal dari berasal dari bahan-bahan kimia. Contohnya bakteri bekas, oli bekas, aki bekas. Dampak sampah pada lingkungan adalah pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan, sarang bakteri, dan bau tidak sedap. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat aku merupakan perwakilan lomba akhir semester, yaitu bercerita dalam gambar. Dan ini adalah gambaran dari teman saya, yaitu Yuda Akbar Arga Pratama. Sebelumnya, mari kita beri tepuk tangan kepada teman saya Yuda Arga Pratama. Gambaran dari teman saya, yaitu Yuda, menceritakan tentang sebuah anime yang berjudulkan Kimi no Na wa. Anime Kimi no Na wa merupakan anime yang menceritakan tentang seorang perjalanan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam menghadapi sebuah fenomena di mana pertukaran tubuh dalam perbedaan waktu. Di tahun 2013 ada wanita yang bernama Mitsuha Miyamizu. Mitsuha merupakan gadis desa yang berkeseharian sebagai penjaga kuil dengan adik dan neneknya. Namun Mitsuha sangat menginginkan tinggal berada di kota Tokyo di Jepang. Sedangkan di tahun 2016 ada pria yang bernama Taki Tachibana. Taki merupakan remaja yang ingin tinggal di desa. Pada suatu hari, Taki dan Mitsuha sangat terkejut. Kira-kira ada yang tahu nggak terkejut gara-gara apa? Nggak tahu. Jadi mereka terkejut dikarenakan ketika mereka terbangun, gender mereka sudah berubah. Kenapa ya kira-kira? Ternyata Taki berada dalam tubuh Mitsuha, sedangkan Mitsuha berada di tubuh Taki. Menarik banget ya ceritanya. Pertukaran tubuh ini terus berlanjut sampai lama dan menguntungkan satu sama lain, dikarenakan Taki yang merupakan remaja pria yang awalnya sangat cupu dan ditindas oleh teman-temannya, kini bisa menjadi cowok feminim di sekolah. Sedangkan Mitsuha yang menjadi wanita di sekolahnya, sekarang ia bisa bermain basket dengan hebat. Sampai suatu ketika ada lomba basket, ia bisa memenangkannya loh. Pertukaran tubuh ini terus berlanjut sampai lama. Tapi tiba-tiba pertukaran tubuh ini atau fenomena pertukaran tubuh ini sudah berhenti. Taki pun menanyakan keadaan tersebut. Wah, kira-kira kenapa ya kira-kira Taki sudah tidak bertukar tubuh dengan Mitsuha? Ia pun mencoba menelpon, mencoba untuk menghubungi Mitsuha. Namun tidak ada jawaban dari Mitsuha. Taki pun bergegas atau inisiatif untuk mendatangi desa Itoki yang berada di pegunungan. Itu merupakan desa dari
Mitsuha tinggal. Namun ketika Taki berada di desa tersebut, ia terkejut dikarenakan desa tersebut sudah menjadi satu dengan danau. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Jadi ini perubahan atau terjadi dikarenakan sebuah peristiwa perbedaan waktu di mana Taki lebih muda 3 tahun daripada Mitsuha. Dan di masa Taki, Mitsuha sekarang sudah meninggal dikarenakan ledakan komet besar yang berada dalam 3 tahun belakang. Taki pun sangat sedih dan kecewa, namun tidak ada badai dan tidak ada angin. Terjadilah suatu fenomena dari Tuhan, yaitu fenomena Tatsugarudoki. Fenomena Tatsugarudoki ialah fenomena di mana dapat mempertemukan seseorang dalam satu waktu, walaupun seseorang itu berbeda waktu. Taki dan Mitsuha pun bisa bertemu, walaupun mereka berbeda waktu. Mereka dipertemukan dalam satu waktu. Mereka berbicara, mereka bergurau, dan mereka bertukar pengalaman satu sama lain. Mitsuha yang mengetahui akan dirinya beberapa jam kemudian terkena bom ledakan komet yang besar di pegunungan. Ia pun inisiatif untuk memberikan informasi besar-besaran kepada warganya karena dampak tersebut dapat menyebabkan terjadinya danau yang ambruk. Mitsuha pun memberitahukan informasi besar-besaran kepada warga sekitar desa Itoki di pegunungan. Mereka pun diungsikan di satu tempat aman, yaitu tempat sekolah Mitsuha. Setelah itu, penduduk desa pun berdatangan untuk pergi ke sekolah Mitsuha dan menginap di sana. Bom besar pun datang, atau bisa disebut komet kiamat pun besar. Der. Komet pun datang dan menghancurkan semua desa yang berada di hidup. Lalu mereka pun berpindah di Tokyo, Jepang untuk menginap atau mencari penginapan yang aman di Tokyo, Jepang. Walaupun sudah berada di Tokyo, Jepang, yaitu tempat tinggal Taki, ingatan Taki dan ingatan Mitsuha ini sudah dihapuskan. Mereka tidak kenal satu sama lain. Mereka tidak mengucapkan satu sama lain dan mereka tidak bertemu satu sama lain. Pada suatu ketika, mereka dipertemukan satu tempat di sebuah tangga dekat dengan tempat kerja Taki berada. Taki dan Mitsuha pun memberanikan bertanya, "Hei, apakah kita pernah ketemu? Dan siapa sebenarnya namamu?" Mitsuha pun menjawabnya, "Iya, kita pernah bertemu. Namaku Mitsuha Miyamizu. Dan perkenalkan, namaku Taki Tachibana." Terima kasih, itu tadi cerita yang bisa saya sampaikan. Maaf jika saya menyampaikannya dengan berbelit-belit ya. Dan terima kasih kepada teman saya yaitu Yuda Akbar yang sudah menyupport saya untuk membuat Mbak ini. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Bye-bye. Hai semua, aku Edi. Hari ini aku sedang berpetualang di hutan Indonesia. Ada yang tahu nggak aku di hutan mana sekarang? Kalimantan. Ya, benar sekali. Pada petualangan kali ini, aku akan bertemu dengan teman-teman satwa endemik Indonesia. Nah, di sini aku ditemani sama Rangkong. Yuk kenalan sama dia. Hai semua, aku Rangkong. Aku adalah burung endemik Indonesia yang berasal dari Kalimantan. Aku memiliki burung yang sangat cantik berwarna hitam dan putih. Aku suka makan buah-buahan dan juga serangga. Rumahku ada di hutan dengan pohon-pohon yang tinggi. Nah, sekarang kita sudah kenal sama Rangkong. Kita akan bertemu dengan satu satwa asli Kalimantan juga yang merupakan hewan langka.
12 mana dia? Baik semua, aku berkata, ada yang tahu nggak apa ciri khasku? Ini nomor 12. Aku adalah jenis kera dengan hidung yang besar dan juga panjang. Aku hidup Nilai kita kan sama, maksudnya ini nomor 10 ini ya. Cuman tahu nggak? Ini Aku sekosong itu masih. pandai berenang loh. Aku pandai berenang karena rumahku ada di sekitar laut dan juga danau. Nah, kalian semua tahu nggak bahwa habitat rangkong dan juga bekatan sudah terancam punah. Habitat mereka rusak. Ada yang tahu nggak rusaknya karena apa? Yang pertama karena bencana alam. Tapi faktor yang paling mempengaruhi habitat mereka rusak dan populasi mereka menurun adalah ulah kita, ulah manusia. Manusia merusak hutan sehingga membuat rangkong dan juga bekatan tidak punya rumah lagi. Kita harus tunjukkan bahwa generasi kita adalah generasi yang cinta Indonesia dengan mewujudkan impian rangkong dan juga bekatan untuk mengembalikan populasi mereka dan juga rumah mereka menjadi bagus seperti dulu lagi. Karena masa depan konservasi ada pada tangan kita hari ini. Sekian cerita dari saya, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peting abang hijau biru selalu berperilaku kasar terhadap peting kuning, tetapi peting kuning selalu bersikap sabar terhadap mereka. Suatu ketika ada pengumuman sayembara seorang pria tampan sedang mencari jodoh. Pria tampan tersebut bernama Ande Lumut dan dia tinggal di desa Dadapan. Adik-adikku, ada kabar gembira loh ini. Apa Mbak Yu? Katakanlah. Ada pengumuman sayembara pria tampan sedang cari jodoh. Namanya Ande Lumut. Rumahnya di desa Dadapan. Desa Dadapan, Mbak Yu. Desa itu kan berseberangan dengan desa kita. Kalau kita ke sana gimana caranya? Alah, mending sekarang kita dandan yang cantik biar Ande Lumutnya suka sama kita. Mbak Yu, aku ikut. Apa? Kamu ikut? Enggak, kamu pakai cuci baju sana. Kamu enggak pantas ikut sayembara. Kamu tuh jelek. Kamu aja baju enggak punya. Setelah itu, peting kuning pun pergi ke sungai untuk mencuci baju kakak-kakaknya. Tiba-tiba ada burung bangkau yang sedang mencengkram sebuah cambuk dan dia memberikan cambuk itu ke peting kuning. Saat mereka sampai di Sungai Bengawan Solo, mereka pun kebingungan karena tidak ada satupun perahu di sana. Tiba-tiba muncullah seekor kepiting raksasa yang besar yang bernama Yuyu Kangkang. Aku akan menyeberangkan kalian, tapi dengan satu syarat. Apa syaratmu itu? Akan kami lakukan asalkan kami diseberangkan. Baik, kalian harus menciumku. Setelah itu, mereka peting abang bersama adik-adiknya pun melaksanakan persyaratan tersebut. Selang waktu kemudian, tibalah peting kuning. Dia meminta tolong kepada Yuyu Kangkang untuk menyeberangkannya, tetapi Yuyu Kangkang tidak mau. Karena Yuyu Kangkang melihat peting kuning itu jelek. Akhirnya peting kuning pun mencampurkan cambuk itu ke Sungai Bengawan Solo dan tiba-tiba air sungai itu menjadi surut. Akhirnya Yuyu Kangkang pun takut dan dia pun menyeberangkan peting kuning ke desa Dadapan. Sampai di rumahnya Mbak Rando pun menyanyikan sebuah lagu untuk memanggilkan putranya Ande Lumut. Putraku si Ande Lumut, kamu rono anak putri, kau gai putrine kang ayu rupane, kleting abang iku sing dadi asmane. Dosibu kula mboten purun, dosibu
Rondo pun tetap menyanyikan lagu tersebut sampai 2 kali. Tetapi jawaban Ande Lumut tetap sama. Setelah beberapa saat kemudian, Keting Kuning pun sampai dengan Mbak Rondo. Tetapi Mbak Rondo heran karena Keting Kuning jelek, bajunya robek-robek. Putraku, si Ande Lumut, temurana anak putri, kau gai, putrine kang Allah rupane, Keting Kuning iku sing dadi asmane. Dosibu kula niki purun, dosibu kula niki medhok, Keting Kuning ora sisa siyuyu kangkang. Akhirnya Ande Lumut pun membongkar penyamarannya bahwa ia sebenarnya adalah Panji Asmarabangun dan Keting Kuning adalah istrinya, yaitu Dewi Sekartaji. Ternyata mereka adalah pasangan yang terpisah karena adanya peperangan di sebuah kerajaan. Akhirnya mereka pun bersatu kembali. Sekian cerita dari saya. Maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Sampai jumpa semuanya. Saya Dua Vanessa Maria Yasmin dari 8C. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang akibat dari perundungan. Sumi adalah salah satu siswa pindahan dari sekolah lain. Sumi masuk ke sekolah ini karena dia mendapatkan beasiswa. Karena hal itulah, Sumi sering dibully oleh teman-temannya. Dia juga sering dijauhi oleh teman-temannya. Karena Sumi masuk ke dalam sekolah ini karena masuk jalur beasiswa. Pada suatu hari saat jam istirahat tiba, Sumi didatangi oleh 2 pasang kekasih, yaitu Valen dan Tommy. Valen dan Tommy adalah salah satu murid yang memiliki kontribusi besar bagi sekolah ini. Karena hal itulah yang membuat Valen dan Tommy sering semena-mena kepada siswa-siswa yang lemah ataupun siswa-siswa yang masuk ke dalam jalur prestasi. Saat jam istirahat tiba, Sumi didatangi oleh Valen dan Tommy. Sumi, kamu kok bisa sih masuk sini? Ini kan sekolah elit. Emang orang miskin kayak kamu mampu bayar di sini? Ucap Tommy kepada Sumi. Iya, bener tuh. Orang miskin kayak kamu kok bisa sih masuk sini? Kan di sini bayarnya mahal, apalagi ini sekolah elit loh. Ucap Valen kepada Tommy. Lalu Sumi pun menjawab, aku masuk ke sini karena jalur beasiswa. Lalu Valen pun menjawab, hah? Emang sepintar apa sih kamu? Kok bisa masuk sekolah sini? Ini sekolah elit loh. Karena Sumi merasa kesal dan tidak berani membalas, akhirnya Sumi pun pergi ke kelas. Namun, Sumi akan selalu mendoakan Tommy dan Valen agar mereka bisa merubah sikap mereka menjadi lebih baik. Hari-hari Sumi diisi dengan perundungan dan dijauhi oleh teman-temannya. Karena itu, Sumi sering sekali sedih dan berdoa agar teman-temannya bisa berteman lagi dengan Sumi dan bisa bergaul bersama Sumi. Hingga pada suatu hari di hari ulang tahun Sumi mendapatkan hadiah yang sangat ia inginkan, yaitu dia ditemani oleh seluruh teman-temannya. Di hari ulang tahun itu, Sumi didatangi oleh Valen dan Tommy. Sumi, hari ini kan hari ulang tahunmu. Ayo kita pulang terlambat. Kamu udah nyiapkan sesuatu loh buat kamu, ucap Valen kepada Sumi. Lalu Tommy pun membalas, iya, aku juga mau minta maaf juga ya selama ini. Aku sering ngejauhin kamu, aku sering ngebully kamu. Maaf ya. Sumi yang mendengar itu pun merasa senang karena selama ini adalah momen yang sangat diinginkan Sumi. Karena teman-temannya selalu mengabaikan dan menjauhinya. Saat jam pulang tiba, Sumi dan teman-temannya pun masuk ke dalam kelas untuk merayakan hari ulang tahun Sumi. Hingga saatnya waktu tiup lilin tiba, Sumi mendapatkan hadiah yang sangat tidak ia sangka. Karena di saat itulah Valen mendorong kepalanya ke dalam kue itu yang masih ada lilin yang menyala.
kelas. Tidak lama dari itu, mereka mendengarkan kabar bahwa ternyata Sumi mengalami kebutaan. Karena hal itulah yang menyebabkan teman-teman yang menyesal, dan pada akhirnya Valen dan Tommy dipindahkan ke salah satu sekolah asrama pendidikan. Jadi, kesimpulan dari cerita ini adalah kita sebagai murid ataupun kita yang lebih berkuasa tidak boleh merendahkan orang lain ataupun murid lain. Jadi kita harus bisa saling melengkapi dan menghargai. Terima kasih.